Prodi Pendidikan Sekolah Dasar. Saya dari kampus STK IPC Mansur Pandeglang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Usaha dan Energi. Nah, yang pertama ada pengertian usaha. Usaha adalah hasil kali gaya dengan perpindahan benda yang searah dengan gaya tersebut. Usaha dilakukan ketika suatu gaya mengakibatkan benda berpindah. Dan yang kedua ada satuan usaha. Satuan usaha dalam sistem internasional adalah joule. 1 joule usaha yang dilakukan jika gaya 1 Newton menyebabkan perpindahan 1 meter. Selanjutnya ada rumusan usaha. Usaha adalah W dapat dihitung dengan rumus W sama dengan F kali D kali cos. Keterangannya yaitu W itu usaha atau joule, F itu gaya atau newton, D itu perpindahan atau meter, cos itu sudut antara gaya dan perpindahan. Selanjutnya ada syarat terjadinya usaha. Usaha terjadi jika 2 syarat terpenuhi. Yang pertama ada gaya yang bekerja pada benda, yang kedua benda mengalami perpindahan searah dengan gaya. Nah, di sini juga ada usaha yang tidak terjadi. Jika gaya diberikan tetapi tidak ada perpindahan, maka tidak ada usaha. Contohnya, seperti mendorong tembok yang tidak bergerak. Di sini juga ada usaha positif. Usaha positif bernilai positif jika gaya searah dengan perpindahan. Contohnya, menarik gerobak ke depan. Selanjutnya juga ada usaha negatif. Usaha bernilai negatif jika gaya berlawanan arah dengan perpindahan. Contohnya seperti gaya gesek pada benda yang meluncur. Dan ada juga contoh usaha dalam kehidupan. Contohnya 1. Mengangkat buku dari lantai ke meja. 2. Mendorong kursi hingga bergeser. 3. Menarik gerobak di jalan. Selanjutnya ada usaha dalam kehidupan sehari-hari. Usaha dapat dilihat di banyak aktivitas. Misalnya saat orang mengangkat barang atau mengayuh sepeda. Selanjutnya ada pentingnya memahami usaha. Pemahaman usaha membantu kita mengerti hubungan antara gaya, perpindahan, dan energi. Hal ini juga berguna dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya ada pengertian energi. Energi dilambangkan dengan E, adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Semua benda yang memiliki kemampuan melakukan usaha memiliki energi. Berikutnya ada contoh energi. Contoh energi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada contoh energi kinetik seperti sepeda yang bergerak, bola yang terlempar. Dan yang kedua contoh energi potensial elastis seperti buku di atas rak potensialnya gravitasi, pegas yang ditekan potensialnya elastis. Berikutnya ada rumus-rumus energi. Rumus-rumus energi dibagi menjadi 3. Yang pertama rumus kinetik, EX sama dengan garis miring flash dalam kurung 1 dalam kurung 2 garis miring times M garis miring times F tanda kutip 2, di mana M massa benda atau kilogram, F kecepatan benda atau ms. Kedua ada rumus potensial gravitasi EF sama dengan M garis miring times G garis miring times H, di mana G percepatan gravitasi sekitar 9,8 ms. Dan yang ketiga ada rumus potensial elastis EF sama dengan garis miring flash dalam kurung 1 dalam kurung 2 garis miring times K miring times kali underscore 2, di mana K konsanta, pegas, dan X perubahan. Selanjutnya ada macam-macam energi. Macam-macam energi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada energi kinetik, energi yang dimiliki benda. Yang kedua ada energi potensial, energi yang dimiliki benda karena kedudukannya atau kedudukan bagian-bagiannya. Ada 2 jenis utama, energi potensial gravitasi karena ketinggian terhadap permukaan bumi. Dan yang kedua ada energi potensial elastis karena pegas yang direnggangkan atau ditekan. Ada satuan energi. Satuan energi yaitu joule sama dengan usaha. Prinsip kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Berikutnya juga ada bentuk energi. Nah, di dalam bentuk energi itu ada energi panas,
energi listrik, energi cahaya, energi kimia, dan energi nuklir. Di sini juga ada hubungan antara usaha dan energi. Menurut hukum kekekalan energi dan usaha yang dilakukan pada benda sama dengan perubahan energi total benda tersebut. Rumusnya, W sama dengan garis miring delta E sama dengan E dalam kurung akhir, E dalam kurung awal. Contoh, ketika kamu mendorong sepeda, usaha yang kamu lakukan diubah menjadi energi kinetik sepeda yang meningkat. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Dari materi energi dan usaha, saya menyimpulkan bahwa usaha terjadi jika gaya menyebabkan perpindahan. Energi adalah kemampuan melakukan usaha. Energi dapat berubah bentuk, tetapi jumlahnya tetap. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman.